Atas dasar apakah bocah cilik yang cantik ini dibunuh? Beredar spekulasi kematian Angelin terkait latar belakangnya yang diadopsi. Sebagai anak angkat, Angelin mendapat hak waris dan hak waris itu akan batal jika Angelin meninggal dunia. Benarkah anak 8 tahun ini dibunuh karena harta warisan? Jenazah Angelin akhirnya dimakamkan di Dusun Watupal, Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur. Di dusun inilah, 8 tahun lalu, Angelin lahir sebagai anak dari pasangan Hamida dan Rosidik. Kematian Angelin yang tragis meninggalkan misteri yang belum terpecahkan. Pertanyaannya, siapakah pembunuh Angelin? Spekulasi bahwa orang terdekat bisa berperan dalam aksi kejahatan patut dicermati pada kematian Angelin. Spekulasi ini dibuktikan Polda Bali. Jenazah anak usia 8 tahun itu ditemukan di halaman rumah Margaret, ibu angkatnya pada 10 Juni 2015. Jenazah ditemukan 26 hari sejak kabar pertama kali Angelin dinyatakan hilang hari Sabtu 16 Mei. Mengapa begitu lama menemukan? Nah, rupa-rupanya dari hasil review kami kepada Polres maupun ke Polda, jadi pada awalnya Ibu Megrid ini melaporkan anaknya hilang. Ya, hilang itu artinya dia pergi dari rumah, meninggalkan rumah. Tentu kalau seorang ibu melaporkan anaknya hilang, polisi akan ikut mencari. Nah, mencari itu artinya keluar rumah kan. Info kehilangan disebarkan via Facebook pukul 5 sore oleh Yvonne yang tak lain adalah kakak angkat Angelin. Minggu keesokan harinya, Margaret membuat laporan kehilangan Angelin ke Polresta Denpasar. Senin siang, 18 Mei, polisi yang dilengkapi anjing pelacak menyisir rumah Margaret. Namun jejak Angelin tak ditemukan. Dari hasil penyelidikan, tim Polda Bali menjerat 2 orang yang selama ini dekat dengan Angelin. Agustai Hamdani, pembantu di rumah tinggal Angelin, jadi tersangka pembunuhan. Sementara Margaret, ibu angkat, menjadi tersangka penelantaran Angelin. Margaret Christina McGawe menikah dengan warga Amerika bernama Douglas tahun 1986 setelah bercerai dengan Winlis. Dari Winlis yang juga warga Amerika, Margaret membawa anak bernama Yvonne yang belakangan tinggal di Bali bersamanya. Dari perkawinan dengan Douglas, Margaret dikaruniai anak perempuan bernama Christina. Meski sudah punya anak kandung, Douglas dan Margaret mengangkat anak yang diberi nama Angelin. Angelin diadopsi 3 hari setelah kelahirannya pada tanggal 19 Mei 2007 dari pasangan suami istri Rosidik Hamida. Saya mengharap kalau Angel ikut Bu Margaret itu dapat pengasuhan yang sangat yang layak lah istilahnya itu ya, berpendidikan yang layak. Douglas teramat sayang dengan Angelin. Si ayah angkat memberi hadiah Angelin sebuah piano saat si anak ulang tahun. Angelin juga sempat dibawa ke Pekanbaru Riau saat ayah angkatnya Douglas bekerja sebagai karyawan PT Caltek Rumbai. Di sana, mereka menempati sebuah rumah mewah milik Douglas. Rumah yang kini tak terawat itu mau dijual dengan harga 3,5 miliar rupiah. Angelin itu pernah di sini enggak? Setiap dia datang dibawa Ibu. Angelin kecil tuh? Angelin. Yang kecil itu, umur berapa Angelin di sini dulu? Dari bayi, umur dari berapa bulan hari itu udah dibawa ke sini. Jadi dia kasih tahu ini anak dia adopsi. Sejak Douglas meninggal, Angelin diboyong sang ibu angkat Margaret ke Sanur, Bali. Di sana, Margaret dan anaknya mengontrak rumah selama 20 tahun. Margaret diketahui ber-KTP dan kartu keluarga dengan alamat Kampung Sawah, Bekasi, Jawa Barat. Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mencium bau persekongkolan di balik kematian Angelin. Dugaan ini muncul setelah Aris terjun ke Bali untuk melakukan penelusuran pasca hilangnya Angelin.
Di kediaman Angeline di Jalan Sedap Malam Sanur, Aris langsung disodorkan akte pengangkatan anak oleh Margaret. Aris pun curiga ada sesuatu. Dalam akta pengangkatan Angeline bertanggal 24 Mei 2007, tertulis jelas terkait pembagian warisan. Pada pasal 1 disebutkan bahwa keluarga Margaret akan menjadikan Angeline sebagai ahli warisnya di kemudian hari. Angeline akan diperlakukan sama dengan anak Margaret yang lain. Dan yang paling saya patut menduga ya bahwa ada hubungannya dengan waris itu karena ada di pasal 2 itu bahwa kalau anak angkat itu meninggal dunia maka hak waris itu jatuh kepada pihak kedua. Siapa pihak kedua itu? Ibu M. Presentasi tidak disebut di sini, tetapi ini sangat-sangat lebih konkret sebenarnya ini daripada presentasi karena disebutkan di pasal 1 itu menjadikan anak tersebut sebagai ahli warisnya. Artinya ahli warisnya itu adalah dia akan mempunyai semua apa yang ada yang diberikan oleh pihak kedua. Nah, itu berarti ada pihak yang lain sebenarnya yang punya harta itu. Siapa itu? Bisa saja ditelusuri apakah itu hak waris yang diberikan oleh suami dari warga negara asing itu. Itu juga salah menjadi poin bagi kami, tapi kami melihat bahwa sampai saat ini polisi belum menemukan adanya surat wasiat yang berisi penetapan Angelina akan memperoleh bagian dari warisan. Saya juga nggak tahu ya, saya juga sedang tadi malam itu kami bicara, saya minta polisi menggali lagi informasi dari notaris bahwa seberapa banyak sih harta kekayaan dari almarhum Douglas. Saya ingatkan pada pihak-pihak yang bicara tanpa dasar fakta, fitnah, memojokkan klien kami. Semua harus bertanggung jawab secara profesional, bertanggung jawab secara hukum yang pada waktunya akan kami mintakan pertanggungjawabannya. Dugaan Aris kian menguat setelah berhasil masuk ke kediaman Margaret di Sanur. Di dalam rumah, Aris bertemu Agus Tai Hamdani, pembantu yang belakangan menjadi tersangka. Sebelum masuk ke kamarnya Angeline, saya bertanya kepada ibu Margaret lagi dengan pertanyaan, di mana Agus? Karena hasil investigasi kita ada nama Agus itu. Di mana Bu Agus? Dia jawab, nggak ada, Agus tidak ada. Tadi nggak tahu di mana, tapi Agus tidak ada di sini. Tiba-tiba saya lihat kamar terbuka, kan ini ada terbuka atau kontrakan tadi. Langsung saya spontan, Gus, Assalamualaikum Gus, gitu kan. Keluar si Agus ternyata, itu kan berarti ada sesuatu yang ditutupi. Apa betul kamu pelakunya Gus? TSK bilang saya tidak ada melakukan, saya hanya membantu. Saya tidak ada memperkosa, saya hanya membantu, membungkus, mengangkat, mengubur. Dan memang dijanjikan imbalan 200 juta yang sebelumnya memang ditolak. Bukan tanpa alasan Aris mencium soal warisan di balik tragedi Angeline. Berdasarkan data Komnas Perlindungan Anak, banyak kasus kekerasan anak yang dipicu masalah warisan. Ada mirip dengan kasus-kasus Angeline itu, tetapi belum ada data yang sampai meninggal dunia. Tetapi sampai hilang hak warisnya, kemudian juga asuransi dan sebagainya itu di 2013 kita ada mendapat kasus itu 21 kasus, meningkat di 2014 itu 45 kasus, di 2005 itu kita baru 5 bulan ada 8 kasus. Artinya kasus-kasus serupa banyak ya. Di tengah aneka spekulasi soal penyebab kematian Angeline, Polda Bali masih melakukan penyelidikan. Agus Tai Hamdani masih memberikan keterangan berubah-ubah. Nanti setelah kita kembangkan di dalam pemeriksaan, apakah nanti ada kaitan atau tidak. Paling tidak ini kita mendapatkan keterangan yang bisa dijadikan dasar bukti permulaan yang cukup untuk memeriksa seseorang sebagai tersangka.